Petani wajib tahu kapan waktu yang tepat melakukan penyemprotan. Sebelum kita melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi pestisida, mohon untuk subscribe, like, dan share. Bagi beberapa petani, penggunaan pestisida sudah menjadi hal yang umum karena dirasa menguntungkan, yaitu dapat mengendalikan OPT dengan cepat dan pengaplikasiannya juga mudah. Selain itu, pestisida juga dapat menekan kehilangan hasil yang disebabkan oleh OPT pengganggu. Namun seringkali penggunaan pestisida terkadang keliru saat aplikasinya sehingga kurang efektif. Hal itu kadang tidak disadari oleh para petani. Agar aplikasi pestisida efektif dan tepat sasaran, di sini akan saya jelaskan mengenai cara aplikasi dan kapan waktu yang tepat dalam penyemprotan pestisida. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam aplikasi pestisida yaitu waktu. Waktu penggunaan pestisida harus tepat, yaitu pada saat organisme pengganggu tanaman mencapai ambang pengendalian dan penyemprotannya harus dilakukan pada sore hari pukul 16 atau pukul 17 ketika suhu mulai turun atau tidak panas. Alasan kenapa aplikasi pestisida tidak dianjurkan pada pagi hari atau siang hari yakni: pada pagi hari, kelembaban udara lebih besar dari 80%. Pada pagi hari udara masih banyak mengandung uap air, sehingga butiran semprot akan tercampur dengan uap air tersebut. Akibatnya, konsentrasi formulasi pestisida tersebut menurun, sehingga daya bunuhnya pun menurun. Dengan kelembaban tinggi akan menghambat lajunya butiran semprot untuk mencapai target sasaran. Kemudian kenapa juga tidak dianjurkan pada siang hari? Pada siang hari, suhu udara di atas permukaan tanah lebih rendah daripada suhunya di angkasa. Dengan demikian akan terjadi pergerakan udara dari bawah ke atas yang akan menerbangkan butiran semprot. Suhu yang tinggi akan mempercepat laju penguapan butiran semprot, akibatnya konsentrasi atau kepekatan semprot berkurang drastis. Kelembaban udara. Pada siang hari, kelembaban udara kurang dari 50%. Penguapan butiran semprot akan cepat walaupun telah menempel pada bidang sasaran sehingga efektivitasnya hilang. Butiran semprot akan mudah tertiup angin. Hal yang perlu diperhatikan lagi saat aplikasi pestisida adalah pembuatan larutan semprot. Pada saat pembuatan larutan semprot, perhatikan pH atau tingkat keasaman air yang akan dipakai untuk mencampur pestisida. pH yang sesuai adalah 4,5 sampai 5. Apabila pH di atas 5 maka sebaiknya diturunkan. Hal ini dikarenakan apabila air larutan memiliki pH di atas 5, akan mempengaruhi waktu paruh dari pestisida itu. Waktu paruh atau umur separuh ialah periode atau lamanya waktu sejak terjadinya deposit atau saat pertama kali butiran semprot pestisida mengenai permukaan sasaran sampai hanya setengah deposit tersebut tersisa sebagai residu. Dengan bahasa sederhananya, waktu paruh merupakan lamanya pestisida akan menghajar atau menyerang hama atau penyakit sasaran. Berikut merupakan contoh pengaruh pH air larutan terhadap waktu paruh pestisida. Insektisida dengan bahan aktif asefat. Pada pH 3, waktu paruhnya adalah 30 hari. Pada pH 9, waktu paruhnya 2,5 hari. Kemudian insektisida berbahan aktif diazinon. Pada pH 5 waktu paruhnya adalah 31 hari. Pada pH 7,5 waktu paruhnya 18,5 hari. Sedangkan fungisida berbahan aktif benomil pada pH 5 memiliki waktu paruh 32 jam. Pada pH 7 waktu paruhnya hanya 8 jam. Fungisida berbahan aktif manep pada pH 5. Waktu paruhnya 20 hari. Pada pH 7 waktu paruhnya hanya 17 jam.
Dari contoh tersebut, pH air untuk melarutkan pestisida sangat penting, karena akan mempengaruhi seberapa lama pestisida menghajar atau melumpuhkan hama dan penyakit tanaman. Lalu bagaimanakah cara menurunkan pH air? Cara menurunkan pH air yakni dengan menggunakan larutan Biosoft. Berikut cara menurunkan pH air. Pertama, ukur pH air. Apabila pH air lebih besar dari 5, tambahkan HNO3 asam nitrat atau Biosoft. Apabila pH air sudah 4-5, maka siap dipakai.